Sinopsis Balika Fadu hari ini. Anandi menolak menikah dengan Sif. Anandi teringat bagaimana Kalyani berusaha mendekatkannya dengan Sif. Kemudian Anandi meneriaki nama semua orang. Mereka pun terkejut melihat Anandi, dan segera bergegas turun menemuinya. Kalyani bertanya dan menyentuh bahu Anandi, namun Anandi menepisnya. Semua orang terkejut. Anandi bertanya pada Kalyani, mengapa dia memberikan lamaran pernikahan dengan Sif. Semua orang terkejut mendengar itu. Anandi mengatakan jika sekarang dia mengerti tentang apa yang Kalyani lakukan selama ini. Anandi melanjutkan jika dia melakukan semua ini untuk Kalyani, dan dia tidak pernah mempertanyakan tentang itu karena dia mempercayai semua orang. Anandi menunjukkan surat pemberitahuan perceraiannya dengan Jagdish. Ia mengatakan bahwa hubungannya pernikahannya dengan Jagdish akan segera berakhir selamanya, dan Kalyani telah melakukan rencana pernikahan yang baru. Byron mengatakan jika mereka ingin memberitahunya. Anandi bertanya mengapa mereka tidak melakukannya. Byron melanjutkan jika mereka akan memberitahunya setelah dia dan Jagdish resmi bercerai. Anandi mengatakan jika tidak ada seorang pun dari keluarganya yang memberitahunya dan dia mengetahui semua itu dari Ashima. Anandi melanjutkan mengapa mereka menyembunyikan semua ini darinya. Anandi mengatakan mengapa mereka tidak memberitahunya dan mengambil keputusan besar untuk hidupnya. Kalyani membenarkan jika apa yang dilakukannya salah, namun ketika dia melihat Sif pertama kali menyelamatkannya dan membawanya, dia memutuskan bahwa Sif akan menjadi pasangannya. Kalyani mengatakan jika mereka telah mencarikan jodoh untuknya sebelumnya, namun mereka gagal. Anandi terkejut mendengar itu. Kalyani meminta semua orang untuk tidak memberitahu Anandi sampai mereka menemukan pasangan yang tepat untuknya. Kemudian Kalyani mengatakan jika Dewi punya caranya sendiri dan mengirimkan Sif. Dia memahami jika Sif adalah pasangan yang tepat untuk Anandi. Anandi bertanya mengapa jika hubungannya dengan Jagdish berakhir, apakah dia tidak bisa tinggal bersama mereka, dan apakah dia adalah beban bagi mereka. Kalyani mencoba menjelaskan bahwa dia ingin melihat Anandi bahagia dan melanjutkan hidupnya sebelum kematiannya dan semua orang juga menginginkannya. Kalyani mengatakan jika mereka bersalah menikahkannya di masa kanak-kanak dan mereka ingin memperbaikinya untuk menemukan pria yang akan bersamanya seumur hidup, apakah mereka salah? Anandi mengatakan jika pernikahan kanak-kanaknya tidak bisa diabaikan dan itu merupakan identitas baginya sekarang. Anandi melanjutkan jika mereka menginginkan kebahagiaannya dengan menikahkannya, namun kebahagiaannya adalah bersama mereka. Kalyani mencoba mengatakan jika dia memerlukan teman hidup. Anandi mengatakan jika dia tidak akan pernah menikahi Sif. Semua orang tertegun. Anandi mengatakan pada Kalyani jika Kalyani masih memaksa menikahkannya, maka dia tidak akan menandatangani surat perceraiannya dengan Jagdish dan perceraian tidak akan pernah terjadi. Semua orang terkejut mendengar itu. Bayaran mencoba membuatnya mengerti dan untuk tidak melakukan itu Anandi memohon kepada mereka untuk tidak memaksa pernikahan kedua untuknya dan membuat mereka berjanji untuk tidak menekannya. Kalyani bertanya bagaimana dia akan sendirian seumur hidupnya. Anandi mengatakan jika dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya di masa depan namun dia takut jika pernikahan keduanya akan berakhir sama seperti yang pertama. Fasan mengatakan jika itu tidak akan terjadi, namun Anandi bertanya bagaimana jika itu terjadi. Kemudian Anandi meminta Kalyani untuk berjanji. Kalyani dengan terpaksa menyetujui keinginan Anandi. Anandi merasa lega lalu memeluknya. Kemudian Anandi bergegas pergi. Kalyani bertanya mau kemana dia. Anandi mengatakan dengan penuh kemarahan jika dia akan menemui orang yang setuju untuk menikahinya. Kalyani mencoba menghentikannya, namun Anandi terus berjalan. Kalyani menjadi panik, dia meminta Byron untuk menghentikan Anandi. Byron mengatakan jika Anandi telah membuat mereka berjanji untuk selalu mendukungnya. Kalyani memutuskan jika dia akan menikahkan Anandi dengan Sif meski dia menolak. Fasan mengatakan jika dia telah berjanji dengan Anandi. Kalyani mengatakan iya, namun ketika Anandi resmi bercerai dengan Jagdish dia akan melakukannya dan Anandi sendiri akan menyetujuinya. Gehna bertanya bagaimana melakukannya. Kalyani mengatakan jika dia akan membuat Anandi menyetujuinya.
Shiv menelpon Asima. Asima mencoba menyembunyikan kesedihannya. Shiv mengatakan pada Asima jika dia berbicara dengan Anandi, untuk tidak memberitahunya tentang pembicaraannya dengan Kalyani. Asima terkejut mendengar itu. Dia mengatakan jika dia sudah memberitahu Anandi tentang itu. Tiba-tiba Anandi berteriak memanggil Shiv. Shiv terpanah melihat Anandi seperti itu. Anandi berteriak pada Shiv. Dia mengatakan bagaimana Shiv bisa melakukan itu. Dia membantunya dalam dana pemerintahan untuk sekolahnya. Kemudian dia ingin menikahinya agar mendapatkan simpati. Shiv mencoba menjelaskan dan mendekati Anandi. Anandi memintanya untuk tidak mendekatinya dan tidak perlu mengasihaninya. Anandi mengatakan jika suaminya meninggalkannya bukan berarti dia janda dan membutuhkan penggantinya. Shiv mengatakan jika dia tidak melakukan itu. Anandi mengatakan jika keluarganya berpikir dia akan bahagia setelah pernikahan keduanya, itu adalah pandangan mereka bukan dia, kebahagiaannya adalah bersama keluarganya. Anandi mengatakan jika Shiv tidak memikirkan perasaan Asima, bagaimana perasaannya ketika dia mengetahui bahwa pria yang dicintainya menikahi perempuan lain. Shiv terkejut mendengar itu. Asima yang dari tadi mendengar pembicaraan mereka merasa tidak enak dengan Shiv. Anandi mengatakan jika Shiv tidak adil pada Asima yang sangat mencintainya. Asima mendengar itu. Dia pun sedih. Shiv mencoba meyakinkan Anandi jika Asima hanyalah temannya. Anandi berkata jika Shiv berhati batu, dia tidak bisa merasakan apa yang orang terdekatnya rasakan. Anandi lalu pergi. Shiv terkejut, kemudian mulai menyadari bahwa panggilan dengan Asima masih tersambung. Asima meminta maaf karena telah mengungkapkan segalanya pada Anandi. Shiv tidak menyalahkannya. Shiv meminta maaf pada Asima karena tidak memahami perasaannya, karena sejauh ini yang dia tahu jika mereka hanya berteman. Asima memberitahu Shiv jika dia tidak jatuh cinta padanya. Asima mencoba menghibur Shiv dan membuatnya tertawa. Shiv merasa lega. Kemudian Asima memberitahu Shiv jika gadis impiannya adalah Anandi. Mereka diciptakan satu sama lain. Hanya Anandi yang cocok untuknya. Dia akan menjadi temannya, dan dia akan menjadi miliknya Anandi. Shiv tidak yakin apakah Anandi akan menjadi bagian dari hidupnya lagi. Shiv merasa kesal dan hampir menangis. Anandi mengingat semua kejadian itu. Asima menelponnya. Anandi mengatakan jika Asima pasti merasa sedih karena Shiv berniat menikahinya. Asima mengatakan jika dia tidak mencintai Shiv, mereka hanya sahabat. Asima meminta Anandi untuk menerima lamaran Shiv karena Shiv mencintainya. Asima meminta Anandi melupakan masa lalu dan melanjutkan hidupnya. Anandi menolak. Dia mengatakan jika dia telah terluka oleh pengkhianatan cinta sejatinya, dan tidak pernah merasakan itu pada orang lain. Masa lalunya adalah yang menginspirasinya untuk melakukan hal yang baik. Asima mencoba menjelaskan, namun Anandi menolak dan memintanya untuk tidak membicarakan hal ini lagi. Asima menjadi sedih. Mereka mengakhiri panggilan.